Meski menang, pelatih Arema FC, Joel Cornelli tetap tidak senang dengan jalannya laga Barito Putra versus Arema FC di pekan ke-10 Liga 1 2024 hingga 2025. Sebab ada momen VAR yang merugikan Arema FC hingga kerap menjadi pengganggu jalannya laga. Arema FC meraih kemenangan tandang ke markas Barito Putra pada lanjutan Liga 1. Pada pertandingan ini Arema FC mendapat hadiah penalti usai Kapten Barito Putra Lukas Gama, handsball di kotak penalti. Perlu diketahui, Arema FC meraih kemenangan tandang ke markas Barito Putra pada lanjutan Liga 1. Pada pertandingan ini Arema FC mendapat hadiah penalti usai Kapten Barito Putra Lukas Gama, handsball di kotak penalti. Willy Marcilio yang maju sebagai Algojo berhasil membuat kedudukan unggul 0-1 atas tuan rumah Barito Putra di menit 34. Namun sebelum penalti diberikan, wasit Riananda Saputra terlebih dahulu mengecek video assistant referee, VAR. Pengecekan VAR itu memerlukan waktu cukup lama lebih dari 1 menit. Pasalnya wasit harus berkomunikasi dengan wasit VAR yang ada di ruang VAR, sebelum memberikan keputusan penalti atas handsball itu. Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengaku, keputusan pengambilan VAR di Liga 1 selama ini cukup lama. Bahkan saat berkomunikasi dengan wasit VAR setidaknya memerlukan waktu lebih dari 1 menit, yang membuat pertandingan tertunda dan merugikan kondisi pemain. Saya bilang harus lebih kompak, antara wasit, asisten wasit, dan wasit VAR. Supaya VAR nggak buang waktu terlalu lama kasihan pemain, kata Joel Cornelli, dikutip Minggu, 3 November 2024. Tapi ia mengapresiasi kinerja wasit yang sudah bagus mau mengecek VAR untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak di kotak penalti. Menurutnya, VAR memang dibutuhkan untuk momen-momen yang dianggap kontroversi, katanya. Jadi VAR itu bagus, sampai akhirnya gol. Saya bilang bagus, keputusannya mengecek VAR, ujar pelatih asal Brazil ini. Secara keseluruhan Joel menyatakan, pemainnya bermain bagus di laga ini. Bahkan kata pelatih berusia 57 tahun ini adalah laga terbaik Arema FC selama ia mengarsitekinya. Meski diakuinya ada sedikit penurunan usai unggul 0-2, hingga mengendurkan serangan dan sedikit lengah. Waktu di babak kedua 2-0, tim kami sedikit santai, akhirnya 1-2. Hampir 2 sama. Jadi tugas saya evaluasi dari sebelumnya, dan memang Arema lagi siap hari ini, pungkasnya. Penggawa Arema FC berpotensi kehilangan ritme permainan yang sudah bagus di laga melawan Barito Putra kemarin. Performa positif William Marcilio dan Arema FC berpeluang sulit dipertahankan akibat kompetisi jeda panjang seusai laga pekan ke-10. Kedepan, Arema FC dan Beri Liga 1 akan off selama 20 hari. Sebagai informasi, Beri Liga 1 jeda panjang akibat menyesuaikan dengan jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti. Arema FC dijadwalkan kembali bertanding pada 21 November nanti. Singoedan akan menghadapi Madura United. Dalam perjalanan tim di kompetisi, Julien Guevara dan kawan-kawan kerap mendapat hasil negatif seusai jeda panjang. Salah satu contohnya, jeda kompetisi bulan Agustus lalu. Pada waktu itu, Singoedan memulai kompetisi dengan bermain 0-0 melawan Bali United seusai jeda 15 hari. Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengatakan, jeda panjang kompetisi bukanlah sebuah kendala berarti bagi timnya. Dia sudah terbiasa dengan regulasi tersebut di Brazil. Saya kira banyak negara yang melakukan hal yang sama, jelas dia. Menurutnya, kebijakan untuk melakukan jeda kompetisi saat ada agenda timnas sangat baik untuk para pemain skuad Garuda. Itu karena, mereka bisa fokus memberi performa terbaik. Sedangkan, klub bisa memberi dukungan. Meski begitu, aturan jeda panjang kompetisi tetap memberi tantangan tersendiri bagi tim pelatih. Itu karena, mereka harus menjaga motivasi para pemain untuk menunjukkan performa terbaik.
Karena kalau sampai kehilangan motivasi, pemain susah untuk konsentrasi saat latihan atau pertandingan, jelas mantan arsitek tim Al Riyadh itu. Karena itu, Arema FC sudah menyusun serangkaian rencana untuk mengisi jeda kompetisi saat ini. Joel menjabarkan, seusai laga di Yogyakarta, semua elemen tim kemungkinan langsung berpisah. Itu menyusul, mereka sudah menjadwalkan libur selama 4-5 hari. Menurutnya, hal itu dapat membantu para pemain menjadi lebih fresh. Seusai libur, para pemain langsung menjalani rutinitas latihan. Dimulai dengan melakukan recovery fisik. Lalu, menjalani latihan dengan intensitas yang rendah. Sembari tim pelatih menyusun program uji coba. Di tempat terpisah, manajer tim Arema FC WB Dwi Andreas menjelaskan, menjalani jeda panjang kompetisi bukan sebuah kendala bagi timnya. Karena kami di bawah PSSI, jadi kami ikut mendukung agenda timnas, ucapnya. Dia berharap ada pemain Arema FC yang dipanggil membela skuad Garuda nanti. Saya merasa jeda panjang kompetisi lebih banyak manfaatnya, jelas owner NZR Group itu. Dia optimistis, tim pelatih sudah mempunyai rencana.